Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, sahabat kehidupan. Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Al-Quran diturunkannya melalui malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Al-Quran diturunkannya di Mekah dan Madinah. Sedangkan Mekah dan Madinah adalah tempat yang paling mulia yang berada di dunia ini. Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang ada. Al-Quran diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia yang berada dalam satu tahun. Jadi siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, kalau berhubungan dengan Al-Quran, maka akan menjadi manusia yang mulia, akan menjadi tempat yang mulia, akan menjadi waktu yang mulia. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa keutamaan Al-Quran di dalam kehidupan manusia? Yang pertama, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang mengikuti petunjuk dari Al-Quran, maka Allah akan jamin hidupnya tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran, kata Allah, fala yadillu wala yashqa, maka hidupnya tidak akan pernah tersesat dan tidak pernah akan sengsara. Akan tetapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu dari Al-Quran, maka kata Allah, baginya kehidupan yang menderita. Dan yang kedua, orang yang suka membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi pembacanya di hari kiamat. Yang ketiga, orang yang suka membaca Al-Quran, bahkan sibuk membaca Al-Quran, maka Allah akan penuhi segala kebutuhannya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Man saghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu bi afdali mimma a'taitu sa'ilin. Barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran, sibuk berzikir kepadaku, sehingga dia lupa tidak meminta hajat-hajatnya kepadaku, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan berikan hajat-hajatnya melebihi dari apa yang aku berikan kepada hamba yang meminta kepadaku. Dan yang keempat, barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan yang kelima, barang siapa orang yang banyak membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala aqulu alif lam mim harfun. Dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf,
wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka kita mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, barang siapa orang yang suka membaca Al-Qur'an, maka hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dan salah satu zikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Yang ketujuh, orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa alaihi syakun falahu ajran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan dia terbata-bata, susah membaca Al-Qurannya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua, pahala karena susah dalam membaca Al-Quran. Sahabat iman, sahabat kehidupan, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita semakin dekat dengan Al-Quran sehingga kita mendapatkan keutamaan Al-Quran. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik setiap hari bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan tentunya bagi agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk memberikan dukungan pada channel dakwah kami ya.